Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Christopher Benedictus Erwan. Saya dari Prodi D4 Manajemen Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Satyawidya, Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah, yaitu mata kuliah Manajemen Keuangan, yang memiliki tema peran finance dan accounting departemen dalam meningkatkan profit bisnis, yang memiliki subtema yaitu peran accounting staff dalam meningkatkan profit bisnis pada sebut saja travel kemana saja. Pertama kita bahas mulai dari apa sih itu travel agent. Travel agent merupakan badan usaha yang memberikan informasi secara jelas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pariwisata atau dunia perjalanan pariwisata. Kita masuk ke produk-produk dari travel agent. Produk-produk travel agent bisa berupa paket perjalanan wisata. Itu sudah termasuk include akomodasi dan transportasi. Lalu ada pengurusan dokumen perjalanan seperti visa, paspor, dan lain sebagainya. Lalu ada tiket transportasi udara, darat, hingga penyeberangan jalur laut. Dan juga ada beberapa travel agent yang menyediakan jasa penukaran mata uang. Lalu selanjutnya kita masuk ke pengertian accounting staff. Apa sih pengertian accounting staff? Accounting staff adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan, perhitungan, serta pendokumentasian dalam bentuk laporan keuangan, termasuk laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur pembagian job desk di dalam staff accounting. Karena di dalam staff accounting ini memiliki beberapa job desk lagi yang terdiri dari pertama ada manajer accounting. Manajer accounting ini bertugas dan bertanggung jawab dalam membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan kinerja perusahaan. Lalu yang kedua ada chief accountant. Chief accountant adalah jabatan perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengelola aktivitas akuntansi di dalam perusahaan. Lalu yang ketiga ada cost accounting staff. Tugas dari seorang accounting staff tersebut adalah pertama, menganalisa fixed cost, variable cost, biaya overhead, dan harga pokok produksi, serta efisiensi biaya jika perusahaan bergerak di dalam bidang manufaktur. Tetapi di accounting travel juga terdapat fixed cost, variable cost, dan biaya overhead tersebut. Lalu tugas cost accounting staff yang kedua adalah melakukan proses stock of name secara berkala sesuai kebutuhan dan membuat laporannya. Yang ketiga, melakukan analisa laporan costing dan memverifikasi dokumen-dokumen pendukung dari data persediaan dan mutasinya. Lalu ada job desk yang keempat yaitu fakturis atau invoice maker. Tugas dari job desk ini adalah menginput data penjualan atau sales order ke dalam sistem keuangan, lalu mencetak faktur penjualan dan surat jalan dari sistem keuangan. Selanjutnya, membuat laporan penjualan dan faktur harian dan bulanan untuk atasan. Yang keempat, pengarsipan dokumen faktur penjualan. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi dan tugas dari seorang staf accounting. Yang pertama, karena begitu banyaknya transaksi yang masuk ke dalam perusahaan,
tentunya membuat para staf akunting ini harus memastikan semua dokumen yang berhubungan dengan transaksi tersebut. Dokumen tersebut ini tidak hanya berasal dari dalam satu departemen keuangan saja, bisa saja dari pihak luar atau travel luar atau perusahaan luar, hingga staf dari departemen lain dalam satu perusahaan. Karena dokumen tersebut yang nantinya dijadikan dasar atau bahan untuk dimasukkan dalam laporan keuangan, tentu saja membuat staf akunting ini harus memastikan kelengkapan dan keakuratan dokumen transaksi tersebut. Lalu yang kedua ada input yang berhubungan dengan jurnal akuntansi pada sistem keuangan. Maka staf akunting harus bisa mengoperasikan Microsoft Excel atau aplikasi lainnya yang digunakan untuk melakukan pembukuan dan pencatatan transaksi dalam perusahaan. Tugas dan fungsi yang ketiga yaitu filing dokumen. Karena begitu banyaknya dokumen dan file, maka staf akunting harus bisa membuat atau merapikan suatu dokumen dan file di dalam komputer agar dokumen dan file ini tidak berantakan ketika saat dicari atau dibutuhkan dalam perusahaan. Lalu yang terakhir adalah membuat posting jurnal. Sederhananya, posting jurnal ini berarti mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan aktivitas operasional perusahaan untuk kemudian memasukkan dalam buku besar. Posting ini dilakukan untuk mendapatkan sesuatu gambaran pengaruh transaksi terhadap setiap akun aset, kewajiban, ataupun ekuitas. Setelah membuat posting ini, akan melakukan penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan di akhir periode perusahaan tersebut. Lalu, saya akan menyebutkan beberapa tanggung jawab dari staf akunting di dalam perusahaan travel atau perusahaan lainnya secara umum. Yaitu pertama, melakukan pengaturan administrasi keuangan perusahaan. Lalu menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan dan laporan perpajakan perusahaan. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran perusahaan. Dan yang terakhir, menyusun dan membuat anggaran belanja atau pengeluaran perusahaan secara periodik, bisa bulanan hingga tahunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh staf akunting terhadap profit perusahaan. Karena memiliki beberapa alasan. Yang pertama, karena staf akunting ini melakukan pencatatan dan perhitungan serta pendokumentasian dalam bentuk laporan keuangan, laporan neraca, laporan perubahan modal, laba rugi, dan arus kas. Yang kedua, laporan keuangan tersebut nantinya dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Apakah sudah mencapai profit ataukah belum, sehingga sangat berguna dalam pengambilan berbagai keputusan agar profit di dalam perusahaan itu juga semakin meningkat. Selanjutnya, bukan hanya pihak dari dalam yang berpengaruh terhadap kenaikan profit dari perusahaan ini, ada juga pihak dari luar, seperti perusahaan-perusahaan lain yang berkaitan yang mungkin ingin berinvestasi di dalam perusahaan ini. Oleh karena itu, staf akunting harus menyajikan laporan keuangan yang rinci, akurat, dan bertanggung jawab, serta didukung oleh berbagai dokumen pendukung lainnya, supaya pihak luar ini percaya dan merasa beruntung jika menaruh investasinya di dalam perusahaan ini, maka sangat berpengaruh sekali untuk menaikkan profit di dalam perusahaan. Lalu kita mengambil studi kasus
dari satu permasalahan yang terdapat pada travel agent perjalanan wisata, yaitu permasalahan tentang penggunaan dana tak terduga dalam perhitungan paket perjalanan wisata. Karena dana ini adalah dana kondisional yang perlu dipersiapkan agar travel bisa langsung mengeluarkan jika ada insiden atau hal-hal di luar persiapan awal yang sudah dihitung dan dipastikan oleh perusahaan travel. Seperti kita mengambil contoh seperti bus yang mogok di perjalanan, ataupun insiden lainnya yang mengharuskan travel mengeluarkan biaya lebih dari perhitungan sebelumnya. Karena biaya yang lebih ini sangat dipentingkan untuk melakukan problem solving dari insiden yang tidak diperkirakan ini. Bayangkan saja jika terjadi insiden tetapi tidak membawa dana cadangan yang diperuntukkan untuk perjalanan travel ini. Jadi dana dari perusahaan tersebut sudah pas dan tidak tahu menahu tentang insiden ini. Pasti kru travel harus memutar otak dan melakukan problem solving. Lalu juga bisa dibayangkan jika insiden ini terjadi di suatu daerah yang benar-benar sepi ataupun jauh dari pusat kota. Pasti harus melakukan komunikasi dengan semua pihak yang terkait dan membawa cash untuk melakukan problem solving yang sekiranya ada di dekat situ, tetapi jauh dari seperti bank atau ATM dan lainnya, agar wisatawan juga merasa aman dan nyaman, lalu segera melakukan perjalanan kembali untuk sampai ke tempat wisata atau destinasi yang dituju. Selanjutnya kita akan membahas problem solving atau solusi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatasi permasalahan ini. Yaitu perusahaan harus menghitung spare money atau dana cadangan dari setiap penjualan paket wisata. Jadi sebelum jauh hari paket wisata dibuat, mereka harus menetapkan berapa persen dana yang harus digunakan sebagai spare money atau uang cadangan ini. Dengan cara memasukkan persenan itu ke dalam margin penjualan mereka. Karena margin penjualan juga sudah diisi oleh variable cost dan fixed cost. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.